Kita tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur saat ini Tuhan. Bila mana kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kau selalu memberikan suatu hal yang baru saat kami membuka mata pada pagi hari Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami bersiap untuk memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Karena Engkau pribadi yang layak kami semua. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami, meski kami di titik terendah kami Tuhan. Engkau yang selalu mengulurkan tangan-Mu yang luar biasa untuk berjalan bersama-Mu, meski dalam lembah kelam sekalipun Tuhan. Pada sore hari kami bersiap memuji Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan akan membawa kami ke dalam kekekalan Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami puji. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Biar segala makhluk yang ada di bumi ini Tuhan bertekuk lutut. Dan hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Kami sembah dan kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Larabaya syakala rabaya larababa baba 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 baba. Syalarabaya syana larababa. Kami puji Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Hanya Engkau Tuhan. Shikala larabaya shana larababa baba 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 ya larakana larabaya. Ina larabo. Biar segenap roh kami memuji Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Ilarabaya syana larabaya kalarabaya syane. Syana larabaya syakala rabaya larababa. Syalarabaya larababa. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakan, ditinggikan. Sebab Engkau yang layak terima puji-pujian Tuhan. Syakala rabaya syakara baba 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 baba. Inala rabaya syara baba 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 Jemaat saya persilakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Biarlah kami selalu kagum dan hormat akan setiap perbuatan yang Kau lakukan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada
yang dahsyat. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Kau sungguh ajaib Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan ku kagum, hormat akan Engkau, kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. biarlah kami terus memuji-Mu Tuhan selalu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Engkau ajaib Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, Lebih dari semua yang ada Tuhan. lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia Layaklah Engkau menerima hormat dan pujian Tuhan. hormat akan Engkau. Kami kagum, Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau, kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Mari saudara, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima segala hormat dan pujian Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Hilarabaya syakara. Hilarabaya syakara. Shikarabaya. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan.
in the house. Let our King believe it on. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King believe it on. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Lebih lagi katakan Hosanna in the highest. Let our King believe it on. Satu hati, satu suara, katakan Hosanna. Come on, Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King believe it on. Hosanna. Let our King. Let our King believe it. Let our King. Let our King believe. Let our King. Let our King believe. Let our King. Come on. Let our King. One more time. Let our King. Let our King believe it on. Hosanna. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Bersorakan haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami puji, ya Allah kami yang besar dan dahsyat. Kami bersyukur hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami angkat tangan kami bagi bangsa kami Tuhan. Kami mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Terlebih Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, rancangan-Mu yang indah Engkau sedang sediakan bagi bangsa kami. Engkau melawat bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Pulau ke pulau Tuhan lawat, kota demi kota Tuhan lawat, bahkan desa demi desa Tuhan lawat. Biar api kemuliaan-Mu Engkau curahkan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar pertobatan yang besar-besaran terjadi bagi bangsa Indonesia Tuhan. Semua mulut mengaku bahwa Engkau satu-satunya Yesus, Juru Selamat bagi dunia. Bahkan setiap lutut pun bertelut menyembah Engkau ya Raja. Terima kasih Tuhan. Pemimpin kami di bangsa ini dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden sampai jajaran Menteri Tuhan, DPR semua sampai jajaran paling rendah Tuhan, sampai RT RW Tuhan. Engkau melawat mereka, beri roh takut akan Tuhan bagi mereka Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan jujur, dengan adil Tuhan. Bahkan setiap keputusan yang diambil untuk bangsa ini berasal dari Engkau Tuhan. Keputusan yang tepat, yang adil, yang jujur Tuhan. Jauhkan dari bangsa kami setiap roh korupsi Tuhan. Setiap roh perpecahan belah Tuhan Yesus. Kau jauhkan Tuhan dari bangsa kami ini Tuhan. Biar ada damai sejahtera di bangsa Indonesia Tuhan. Biar ada kemuliaan Tuhan dicurahkan di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Mulai dari Bapak Pendeta Niko Nyotoro Harjo Tuhan beserta wakil dan keluarga besarnya. Dan juga Bapak Pendeta Weweko Mulyono Tuhan dan wakil dan keluarga besarnya. Dan juga gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Rudi Sirega dan juga keluarga besarnya Tuhan. Tuhan Engkau yang memilih hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang menyertai hamba-hamba-Mu itu terbungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dalam setiap pelayanan mereka boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi Tuhan mulut bibir hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Supaya perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu boleh Tuhan Yesus membangkitkan banyak jiwa yang terluka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lindungi Tuhan keluarga besar mereka tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Pelayanan Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan bawa semakin naik Tuhan. Terus jadikan kepala Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan Tuhan sore hari ini Tuhan Yesus kami mau diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama angkat tangan kami Tuhan buat hamba-Mu Tuhan. PDP Fetri Doza Tuhan Yesus Tuhan. Engkau yang memilih hamba-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Untuk memberitakan firman-Mu. Berita baik bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kau urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biar setiap yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah berasal dari hati-Mu Tuhan Yesus. Boleh membangkitkan setiap kami Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan yang sakit boleh disembuhkan lewat firman-Mu sore hari ini. Yang lemah dikuatkan lewat firman-Mu sore ini Tuhan. Bahkan yang miskin Tuhan perkaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terus bawa semakin naik pelayanannya Tuhan Yesus. Jadi kepala dan bukan ekor Tuhan Yesus. Bahkan setiap umat-Mu yang sore hari ini datang mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau mengurapi setiap kami, melawat kami Tuhan. Biar firman yang ditabur Tuhan boleh Tuhan masuk ke dalam hati kami. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami pulang Tuhan membawa berkas-berkas-Mu Tuhan. Kami tidak sama seperti kami datang Tuhan Yesus. Urapi tempat ini Tuhan dari bawah sampai atas Tuhan. Biar juga hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Bahkan yang mempunyai tempat ini Tuhan, berkati hamba-Mu berlimpah-limpah. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Bahkan setiap usaha pekerjaannya Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat dong. Sorakan haleluya. Saat ini saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita.
Saya boleh melihat tangan-tangan wanita-wanita luar biasa BKP sorakan. Wuh! Saya melihat tangan-tangan pria yang perkasa di tempat ini sorakan. Haleluya! Semuanya mau bersorak bagi Tuhan kita, amin. Katakan, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hei hei, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Katakan apa? Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, 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 wow. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hei hei, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Sekali lagi katakan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Saudara, kita bisa lebih bersuka cita dari ini, amin. Saya katakan, bersoraklah bagi Tuhan, maka kita semua jawab, hey. Kemudian saya ucapkan bersoraklah bagi Tuhan, kembali katakan, hey-nya 2 kali, amin. Karena kita umat-umat yang bersorak, kita yang telah dibebaskan dari segala belenggu dosa oleh Tuhan kita, amin. Amin. Bersoraklah, hey, bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidup. Sekali lagi, bersoraklah, hey, hey, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Lebih lagi katakan, bersoraklah, hey, bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey, hey, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Amin. Siapa dia? Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, 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 wow. Bersorak bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey, hey, bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Sekali lagi katakan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita dong. Siapa yang bersuka cita pada sore hari ini boleh angkat tangan? Mau lebih lagi mengucap syukur bagi Tuhan kita? Amin. 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 Come on. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah layak dipuja. Katakan siapa? Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita ulangi pujian dari awal. Sekali
lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekarang kita mau pakai gerakan untuk Tuhan, amin. Kali, come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Boleh ikuti gerakan saya? Semuanya ke kiri, come on. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekarang ke kanan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih lagi, come on, ke kiri. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Come on, semua ke kanan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi, BKP mana suaranya? Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Wah, semuanya luar biasa, amin. Amin. On fire di dalam Tuhan, amin. Amin. Sebelum duduk, tos kanan kirimu katakan, tetap bersuka cita dalam Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan. Dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16 tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya.
Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat. Sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Biar kami senantiasa memuji-Mu Tuhan. Biar mulut kami senantiasa mengagungkan nama-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu,
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Engkaulah harapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada. Saya persilakan kepada mulut kami, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Ora la basandara la batakara la bara la bara la bara la bara. Sikara la bataka sandara la bosikinara la batakara la bara 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 la bara. Oh Yesus Yesus Yesus. Jesus. Ora la ba 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 ba. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan sore hari ini. Begitu kuat di tempat ini ya Tuhan. Engkau sedang melawat kami sore hari ini ya Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan sore hari ini. Biarlah sore hari itu dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biar setiap kami terus dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami boleh menangkap isi hati-Mu sebelum Kau datang kali kedua menjemput kami Tuhan. Kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami menjadi mitra kerajaan surga. Untuk menuntaskan amanat agung yang belum selesai di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan merema dalam kehidupan kami. Biar firman ini jangan berlalu dari telinga kami Tuhan. Boleh kami dengar Tuhan.
kami simpan dalam hati dan kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuasai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Ketika firman ditabur Tuhan, bukan hanya berhenti di ruangan ini ya Tuhan. Oh, dia boleh terus berjalan melingkupi ruangan ini bahkan luar tempat ini Tuhan. Sehingga orang yang lewat lalu lalang dengan firman-Mu menarik jiwa datang ke tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Salam, selamat sore. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Ya. Nah, sore hari ini saya rasakan sungguh kuat ya hadirat Tuhan di tempat ini. Saya nggak tahu ya Tuhan mau berbicara apa pada setiap pribadi kita melalui firman ini. Sebenarnya ya maaf kalau suara saya agak sumbang karena saya bukan dulu sumbang. Saya waktu bangun pagi tiba-tiba suara saya menghilang. Bukan dihilangkan tapi menghilang. Sampai-sampai saya ngomong, Tuhan nanti sore saya akan menyampaikan firman. Bagaimana? Kalau Tuhan izinkan saya naik mimbar, berarti Tuhan pasti punya maksud dan tujuan melalui suara saya ini. Dan saya percaya, saya setiap naik mimbar pasti saya minta didoakan dengan Bapak Gembala. Karena kenapa? Karena Bapak Gembala adalah otoritas. Bapak Gembala menaungi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini. Tapi setelah pujian-pujian tadi, suara saya tiba-tiba sampai hari ini kok keluar gitu ya. Walaupun kurang jelas, tapi percaya Roh Kudus yang menjelaskan nanti. Amin. Haleluya. Baik saudaraku, kasih dalam nama Tuhan. Kita tahu hari-hari ini khususnya Gereja Betel Indonesia menerapkan terus menggaung-gaungkan tentang pemuritan. Dan juga gereja kita kalau saudara yang hadir setiap hari Sabtu pagi di doa fajar, Bapak Gembala terus kasih tema tentang murid dan pengikut. Ya, murid, pengikut dan murid Kristus. Jadi suara ini bukan hanya suara kebetulan, memang ada sesuatu yang penting bagi gereja Tuhan. Oh ya maaf, maskernya suruh buka. Haleluya. Ya, ada satu yang penting bagi gereja Tuhan sebelum kedatangan Yesus kali kedua. Ya, bahkan ada yang penting juga bagi gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Kenapa saya bilang penting? Jadi memang kalau kita lihat ada satu perkataan namanya pengikut dan murid, tentu ada perbedaan. Ya, Bapak Gembala juga bilang kalau hari Sabtu kalau pengikut itu egoisme, mementingkan diri sendiri, ya namanya kan pengikut. Ya, suka ikut-ikutan, ya, tapi belum tentu mengikuti apa yang dia lihat. Dan murid itu mau diajar. Dan juga dia murid itu mau mencari sesuatu yang belum dia dapatkan supaya dia mendapatkan segala sesuatu. Amin. Nah, saya percaya kalau hari-hari ini di gereja kita sedang menggerakkan tentang pemuritan. Nah, saya berpikir waktu kemarin memang selama 1 minggu ini saya banyak ya. Pertama di KUS saya berusaha mencari materi. Juga di Cikarang dengan materi yang berbeda. Tapi di sini saya menangkap visinya gereja kita. Ya, pemuritan. Saya akan padukan tentang pengikut dan murid. Jadi kalau cuma pengikut saja sendiri kayaknya kalau pengikut dan dipisah-pisah jadi kurang klop gitu ya. Bahasanya kurang enak gitu ya, ada pemisahan tentang murid dan pengikut. Jadi saya mengambil tema sore hari ini yaitu mengikuti Yesus dan menjadi murid adalah keputusan. Amin. Jadi mengikuti Yesus dan menjadi murid bukan pilihan.
Seringkali kita bertanya, oh saya mengikut Yesus dan menjadi murid, pilihan saya milih, dipilih-pilih dulu apakah saya menjadi pengikut atau menjadi murid. Tapi sore hari ini saya akan bawakan tema tentang mengikut Yesus dan menjadi muridnya adalah keputusan. Makanya ada lagunya, mengikut Yesus adalah keputusanku. Ya, bukan keputusan suami, bukan keputusan anak, bukan keputusan tetangga, tapi keputusan kita sendiri. Kenapa saya bilang mengikut Yesus dan menjadi murid adalah keputusan? Karena satu keputusan ketika kita mengambil satu keputusan, tentunya kita tahu konsekuensinya keputusan tersebut yang harus kita jalani. Amin. Jadi kadang-kadang kita hanya ingin jadi pengikut. Nah juga ada yang bertanya, Pak Petrus saja kan suruh ngikut. Ya, ikutlah aku, akan ku jadi kau penjala manusia. Pengikut dengan ikutlah itu berbeda. Kalau saudara di tempat ini bagi pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan, ketika gembala bilang ikutlah aku melayani, ada satu yang berbeda. Di dalam konteks bahasa tersebut artinya Pak Gembala tahu kapasitas saudara, saudara punya kapasitas dan kemampuan. Makanya diajak. Amin. Diajak. Jadi ikutlah, bukan mengikut. Diajak seperti kita jalan. Yuk ikutlah saya. Jadi ada sesuatu yang dilihat, sesuatu hal yang perlu. Ya, diajak untuk melakukan sesuatu atau partner di dalam pelayanan. Jadi hari-hari ini banyak orang yang berpendapatan mengikut Yesus, ya, tidak menjadi murid. Bahkan jadi murid juga dia tidak menjadi pengikut. Saya nggak bolak-balik ya, tapi pengertiannya. Saya kasih pengertian nanti kita sambung ke ayatnya ya. Contohnya hari-hari ini banyak orang yang jadi murid, tapi mereka tidak mengikut, tidak ikut. Seperti saya kasih contoh. Murid artinya kan boleh saya bilang atau jemaat atau keluarga gereja. Dia murid. Dia beribadah, bergereja atau pelayan Tuhan. Ya, tapi dia tidak mengikuti program-program gereja. Artinya murid yang tidak mengikuti. Ada juga pengikut tapi tidak jadi murid. Dia ngikut aja tapi dia tidak mau dididik dan diajar. Habis ibadah, angkat tangan, pulang, haleluya, sudah keluar dah haleluya. Makanya saya jadikan satu, mengikut Yesus dan menjadikan murid adalah keputusan. Jadi keputusan kita hari-hari ini harus mengikut Yesus dan mau diajar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Saya kasih contoh begini, nanti ya saya naik. Seperti kita sekolah dan kita sekolah. Dan kita punya keputusan anak kita sekolah di tempat yang terbaik. Udah pasti. Bukan pilihan, banyak pilihan banyak. Sekolah banyak pilihan. Tapi pilihan ada satu keputusan. Ketika anak kita mau sekolah dalam satu keputusan sekolah. Saya mau anak saya sekolah di sini. Sekolah yang terbaik tentunya. Tapi di latar keputusan itu tentu ada konsekuensi yang kita ikuti. Peraturan-peraturan yang wajib yang tidak dapat dilanggar. Amin. Artinya apa? Ketika kita masuk ke sekolah yang keputusan kita tentunya kita harus bayar SPP. Bukan PBB ya, SPP. Dan iuran-iuran lainnya. Seperti pembangunan gedung ya, dan lain sebagainya. Itu wajib atau memang wajar? Wajib. Karena kita sudah mengambil keputusan anak kita mau sekolah di tempat ini. Begitu juga ketika ambil keputusan kita mengikuti Yesus dan menjadi muridnya, tentunya ada keputusan-keputusan yang harus kita taati. Kalau di sekolah sekuler adalah ialah seperti SPP dan sebagainya. Tapi ketika kita masuk menjadi murid Kristus adalah keputusan-keputusan yang harus kita taati yang tidak bisa dilanggar. Tentang apa? Persepuluhan. Itu iuran tiap bulan. Wajib. Katakan wajib. Bukan wajar. Wajib.
Karena kenapa? Karena kita udah mengambil keputusan mengikut Yesus, keputusanku. Ya, ketika kita mengikut Yesus, keputusan kita harus taat. Amin. Harus taat. Jadi kita ini bukan hanya sebagai pengikut. Orang cuma ngikut-ngikut aja, tapi tidak melakukan sesuatu. Tapi kalau seorang murid, dia melakukan sesuatu apa yang diajarkan oleh gurunya. Amin. Nah sekarang dia seorang murid, kemudian dia tidak lagi pengikut. Murid kira-kira tidak mengikut. Contohnya seperti pelayan Tuhan. Dia murid, jemaat atau pelayan Tuhan. Kalau ditanya, ibu gerejanya di mana? GBBKP Aston. Status apa? Saya pelayan Tuhan. Tapi tidak ikut program gereja. Ya. Kira-kira jadi pengikut apa mengikut? Saya tidak ikut program gereja. Jadi kita hanya sebagai murid saja. Jadi kalau murid ya yang tidak lagi ikut di dalam mengikuti pelajaran nggak dapat ijazah. Nggak dapat ijazah. Nggak akan dapat mahkota kemuliaan. Ya seperti itu kira-kira saudaraku kasih dalam nama Tuhan. Saya sungguh tertarik sekali kalau pagi tentang murid dan pengikut. Ya Tuhan mau hari-hari ini kita menjadi mengikut Yesus dan menjadi muridnya. Karena semakin hari kedatangan Tuhan Yesus kali kedua itu semakin dekat. Kalau kita tidak mengikut dia, kita tidak ikut dia dan kita tidak mau diajar dan dibentuk menjadi serupa segambar dia, sia-sialah hidup kita. Amin, sia-sia hidup kita. Ya, jadi Tuhan mau kita mengikut Yesus bukannya pilihan. Ya, mengikut Yesus adalah keputusan. Enggak ada pilih-pilih. Memang Tuhan bilang aku telah memilih engkau. Itu Tuhan memilih kita menjadi martirnya. Tapi mengikut dia adalah keputusan. Amin. Bukan pilihan. Ya. Oleh sebab itu sore hari ini kita mau deklarasikan kehidupan kita. Saya mau mengikut Yesus dan menjadi murid. Supaya kita mengerti rancangan-rancangan Allah dalam hidup kita. Materi-materi sorgawi luar biasa saudara. Yang memberikan kekuatan pengatur yang tidak dipikirkan oleh manusia. Ya, kadang-kadang kita tidak pernah mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Ketika kita mengikut dia dan menjadi muridnya, ada sesuatu yang tersembunyi bagi kita Tuhan bukakan. Amin. Makanya setialah sampai mati. Ya, setia sampai mati untuk melayani Tuhan. Ya, contohnya saya nih ya, saya kuliah. Kalau saya cuma kuliah saya nggak ngikuti pelajaran, saya nggak lulus. Memang saya murid Apolos, tapi saya nggak ngikuti pelajaran, nggak lulus. Dan saya ngikuti Apolos, tapi saya nggak ikut mata kuliah, ya sama juga nggak lulus. Ya dua-duanya yang Tuhan mau mengikut dia dan menjadi murid adalah keputusan. Saya selesai S1, saya udah masuk S2 sekarang. Kaget kan? S2, pertama setia, S1, yang kedua selalu setia, amin. Haleluya. Ya, selalu setia. Nanti masuk lagi S3, setia setiap saat. Ya, betul. Ya, masuk lagi S4 Samsung, lanjut terus. Ya, melayani Tuhan. Haleluya. Ya. Baik saudaraku kasih dalam nama Tuhan, yuk kita akan lihat di Lukas 9 ayat 57 sampai ke 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ya, kita baca saja. Ya, itu perikopnya di atas adalah hal mengikuti Yesus. Hal mengikuti Yesus. Jadi nggak ada hal-hal, nggak ada perihal, padahal nggak ada ya. Hal.
satu deal mengikut Yesus. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepada mereka, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak menerima untuk kerajaan Allah." Ya. Lukas 9 ayat 57 sampai 62 merupakan kelanjutan dari peristiwa murid-murid Yesus yang bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pola pikir yang salah, pola pikir yang keliru dalam mengikuti Yesus. Seringkali juga kita demikian. Pola pikir yang keliru mengikuti Yesus. Dikira kita mengikuti Yesus, kita berkelimpahan harta dan kekayaan. Ya. Dikira mengikuti Yesus enak. Wah, di mana-mana dipandang orang. Ya, dikira, tapi nyatanya kalau kita mengikuti Yesus sungguh-sungguh, pasti enak rasanya. Amin. Ya, saya pernah dulu waktu saya bertobat sekali nyanyi. Pertobatan saya ingat terus saya nyanyi waktu zaman-zamannya kemerahan gitu ya. Kemerah-merah waktu bertobat. Dulu saya jeleknya bukan main, saudara. Ya, setelah saya bertobat, lahir baru, terima Yesus, penuh kemuliaan wajah saya. Amin. Kayak Andi Lau sekarang ya. Jadi saya ada lagu dulu. Lagu saya waktu saya bertobat. Lagunya enak banget. Luar biasa. Ya. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Enggak ada. Kecuali Yesus. Walau sukar dan berat jalannya, takkan aku goyah sebelum akhir hidupku. Karena ku tahu apa arti hidupku. Kalau kita mengikuti Yesus dan kita menjadi murid, kita tahu hidup kita mau dibawa kemana sama Tuhan. Ya, kalau kita mengikuti dunia ini, kita nggak tahu arah hidup kita. Dunia membawa kita jauh ke tempat yang tidak jelas. Makanya kita harus mengikuti Yesus adalah keputusanku, ya kan? Ada 3 hal di dalam ayat tersebut di Lukas 9:57 sampai 62. Yang pertama di Lukas 57 sampai 58 itu berbicara tidak memikirkan kesenangan sendiri atau tidak memikirkan kesenangan dunia. Ya. Ketika salah seorang murid menyatakan bahwa dia akan mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, maka Yesus menyatakan bahwa dia tidak memiliki rumah. Betul? Orang mengikuti kemanapun Yesus pergi. Contohnya kalau orang mengikuti kemana kita pergi berarti dia gak punya rumah, betul? Kalau punya rumah ngapain kita ngikut? Ya, berarti dia tidak punya rumah. Mengikuti Yesus bukan berarti hidup berkelimpahan. Ya, secara jasmani. Jadi mengikuti Yesus bukan aja kita memikirkan berkat. Ya, bukan berkelimpahan mengikuti Yesus. Ya, memikirkan kesenangan dunia. Seringkali kita mengikuti Yesus memikirkan kesenangan dunia. Ya, contohnya banyak sekali. Makanya dunia salib di muka, dunia di belakang. Jangan mikirkan dunia di muka, salib di belakang. Banyak orang gagal dalam usaha pekerjaan ini yang di depan adalah dunianya dulu. Salibnya di belakang. Ketika udah terbentur, mentok, tok ya, kue cucur, kue dadar, hancur dulu baru sadar. Baru salibnya di depan.
Dunia di belakang, tersungkur di bawah kaki salib. Minta ampun sama Tuhan. Diampuni, diberkati. Prosesnya lama, kita mau naik lagi. Ya. Terus yang kedua adalah di Lukas 59 ayat ke-60. Itu berbicara mengutamakan Yesus di atas segala halnya. Ketika seorang muridnya ingin merawat bapaknya dahulu sebelum mengikuti Yesus, dia mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya, garis bawahi, kata orang mati yang digunakan Yesus menyatakan kematian rohani. Jadi mati yang Tuhan Yesus mengatakan itu kematian rohani. Ya. Artinya Yesus menginginkan para pengikutnya untuk mengutamakan dia di atas segala hal. Orang kalau punya kematian rohani, itu yang dipikirin masalah apa? Duit. Ya, kepentingan jasmani dulu. Nanti kalau saya diberkati, saya akan memberikan perpuluhan. Kalau saya diberkati, saya akan berkati gereja. Kalau saya diberkati, saya akan ke gereja. Nggak ada ceritanya. Saya kasih tahu. Ke gereja dulu baru diberkati. Amin. Nggak ada ceritanya. Ya, orang nanam kagak mau nuai, mau panen, namanya maling. Ya, jadi ke gereja dulu, carilah Tuhan, utamakan dia sumber segala-galanya. Nih Tuhan mengajarkan kepada murid. Carilah dia sumber segala-galanya, dia penguasa alam semesta, semuanya dia punya. Cari dia. Pasti diberkati. Amin. Maka pengen cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua ditambah-tambahkan bagimu. Ditambah-tambahkan kesehatannya, ditambah-tambahkan usahanya, ditambah-tambahkan cuannya, ya. Cuan ya, untung ya kan, cuanki, untungnya jalan kaki gitu. Ya, untung. Karena ngikut Yesus tidak akan rugi saudara. Apalagi menjadi muridnya, wah luar biasa. Kalau murid sama gurunya dikasih tahu tuh semuanya, mata pelajaran. Dikasih tahu. Tapi cuma satu tuh gurunya pegang. Kalau 10 dia kasih 9, satunya dipegang. Karena nanti kalau dikasih semua bisa berontak. ya kita cuma dikasih 9 sama Tuhan, satunya Tuhan punya kerajaan sorga. Kalau dikasih semua habislah kita dunia ini. Ya. Dan yang ketiga, Lukas 61 ayat 62. Tidak menoleh ke belakang, ya ini berbicara tidak menoleh ke belakang. Ketika mengikuti Yesus jangan lagi memiliki hati yang bercabang. Seringkali kita kalau mengikuti Yesus ya misalnya masih melihat kesuksesan yang telah kita raih. Ya, kita harus terus melihat ke depan, menjalani proses untuk menjadi dewasa rohani. Ya, menoleh ke belakang. Kita mengikuti Yesus fokus ke depan. Karena disitulah ada mahkota kemuliaan. Jangan kita menoleh. Loh, kita kalau ke gereja fokus ke gereja. Kalau ibadah pagi, Tuhan bilang doa pagi. Oh jangan siang. Kalau ibadah siang, Tuhan panggil kita di pagi hari. Wah selesailah. Selesai. Ya, memang berkat Tuhan sama. Baik siang maupun pagi. Tapi beda kapasitasnya. Amin. Beda kapasitasnya. Ya. Jadi kita fokus. Ya, kita tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Dulu saya seperti ini. Dulu saya seperti itu. Dulu usaha saya berhasil. Ya, sekarang usaha saya begini. Itu jadi batu sandungan. Tuhan mau kita fokus sama dia. Tinggalkan semuanya. Dan layani dia. Makanya ada kisah orang anak muda yang kaya. Dia bertanya, guru, perbuatan apakah yang supaya dia bisa masuk ke kerajaan sorga? Ya. Tuhan Yesus cuma kasih penjelasan cuma 7 bagian. Dia bilang, semuanya sudah kuturuti, apalagi masih kurang. Dikira Tuhan merem. Ya. Semuanya udah tahu duluan. Yang terakhir dia bilang apa? Jualah semua milikmu dan ikutlah aku.
Nggak mau. Ya, kalau kita tarik, jualah miripmu ikut anakku, itu banyak orang berbicara tentang harta, kekayaan. Memang dia kaya. Tapi juga bisa berbicara ego kita, daging kita, tinggalin. Ikutlah Yesus. Kadang-kadang kan kita seperti itu, kita nggak mau ninggalin ego kita. Kita menganggapnya kedagingan kita. Ya. Kita nggak mau ikut Yesus. Banyak orang yang ke gereja nanti gue nggak bisa gini. Wih, nanti kok gereja nggak bisa ngerokok. Ya memang di Alkitab nggak ada yang ngerokok. Tapi Alkitab bilang kan batu bunga ada bait Allah. Yang dilarang rokok cuma di Pertamina, SPBU. Iya. Tapi orang merokok bagi orang Kristen itu haram hukumnya. Belum tahu ya. Coba kita perhatikan. Asap rokok itu keluarnya ke atas apa ke bawah? Asap. Pasti ke atas. Nah ini kita ke bawah. Udah menyalahi peraturan kodratnya manusia. Ke bawah. Jadi jangan merokok. Ya. Itu. Makanya seringkali kita seperti anak muda yang kaya ini. Kita kekeh, kita pegang nih hak kita. Enggak mau melayani Tuhan. Padahal kita diberkati untuk melayani. Amin. Ya. Kita diberkati Tuhan untuk melayani. Tuhan memberikan kita berkat untuk semakin dekat sama Dia. Tuhan memberikan kita kapasitas untuk mengolah perusahaan kita semakin dekat sama Dia. Maka Tuhan bilang, aku yang memberi, aku juga berhak mengambil. Tuhan tidak mau ketika kita dikasih berkat, nah kita jauh sama Dia. Tuhan gak mau. Tuhan tidak mau apa yang kita minta diberikan, kita binasa. Lebih baik dia tidak kerja tapi cukup dia dekat sama Tuhan. Itu maunya Tuhan. Bukan berarti kita suruh miskin. Sama orang tua juga gitu. Guru juga begitu. Anaknya dibeliin motor, minta dikasih motor khususnya untuk sekolah, untuk pelayanan. Ketika motor tidak dipakai untuk pelayanan sekolah, ugal-ugal ditariknya sama orang tua. Daripada lu naik motor bahaya dan mendukakan hati Tuhan, enakan gua ambil, lebih baik lu udah jalan kaki tapi lu ke gereja. Betul apa betul? Ya, lebih baik kita pas-pasan, kata Tuhan, lebih baik aku kasih pas-pasan tapi kamu dekat sama aku. Ya, dekat sama aku. Baru dikasih segini aja udah mulai lupa, udah mulai nakal. Dikasih usaha dikit, udah mulai nakal. Kok nggak ke gereja? Sibuk, agak rame. Mau rame lagi dibakar. Ya, agak rame, sepi. Nanti datang lagi. Gimana nggak ke gereja? Ya nih, kayaknya kalau tutup sampai jam 1 kayaknya kurang deh. 4-5 jam lagi kan bisa notiau, satiau ya, kwetiau gitu ya. Bisa nambah lagi lah buat nambah-nambah. Tuhan bilang, baru saya kasih segini kamu sudah mulai nakal. Ya, apalagi saya kasih lebih banyak, hilang. Iya, dikasih banyak, hilang kita di hadapan Allah. Binasa adanya. Cinta akan uang, akarnya pada kejahatan. Cinta akan Tuhan penuh dengan kemuliaan. Amin. Iya. Loh kita ini pengikut Yesus, kita mau jadi murid kok. Kita mau diajar dibentuk serupa segambar dengan Dia. Ya, kita mengambil keputusan hari ini. Hari ini bukan besok. Hari ini mengambil keputusan. Jangan keputusan orang lain kita ambil untuk keputusan kepentingan kita. Tapi keputusan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, keputusan kita. Jangan kita ngambil keputusan orang lain untuk memuliakan nama kita. Itulah kalau kita mau mengambil satu keputusan. Ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ingat, jangan ada yang memegahkan diri. Usaha kita berhasil bukan karena kita. Ya, ingatlah bahwa mengikut Yesus merupakan kasih karunia. Banyak orang yang ingin mengikuti Yesus. Ya, banyak. Tapi mereka tidak mau dimuridkan.
Tapi ketika kita mengambil keputusan dan kita mengikut Yesus dan menjadi murid, itu adalah karunia. Karunia yang terbesar. Supaya kita mengerti rancangan-rancangan Allah atas hidup kita. Amin. Kalau kita tidak dimuridkan dan tidak juga jadi pengikut yang setia. Dan kita tidak konsisten untuk menjadi muridnya. Maka saya percaya kita jangan jadi orang Kristen yang tidak punya gereja. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang tidak punya gereja. Jangan seorang murid tidak pernah sekolah. Ya. Jangan yang punya sekolah tapi tidak punya murid. Enggak jadi murid. Nah kita mau hari-hari ini jemaat GBBK Pastor kita punya gereja. Amin. Kita orang Kristen yang punya gereja. Jadi gereja ini harus dipenuhi dengan keluarga-keluarga kita. Amin. Harus dipenuhi. Dipenuhi bukan nongkrong-nongkrong. Dipenuhi responi panggilan Tuhan atas kita. Mengikut dia dan jadilah murid. Ya. Kemudian kita lihat di Filipi 2, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3, 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarah diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dan Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kita harus berlari. Hidup ini perjuangan. Proses. Kita di dalam masa-masa sekolah kehidupan. Makanya kita harus jadi murid. Kalau kita nggak jadi murid, kita nggak jadi sekolah kehidupan. Untuk apa? Untuk yaitu panggilan sorgawi. Saudara dan saya dipanggil untuk memenuhi panggilan sorgawi. Amin. Mitra-mitra kerajaan Allah untuk menuntaskan amanat agung. Bukan berarti Yesus tidak bisa melakukan sendiri. Bisa. Tapi Tuhan Yesus memilih saudara. Karena Tuhan tahu kapasitas saudara. Untuk melakukan pekerjaan yang belum selesai. Sebelum dia datang kali kedua. Makanya panggilan saudara dan menjadi murid hari ini ambil keputusan. Amin. Saya di sepanjang jalan. Tuhan bilang. Ya, ada suara di dalam hati saya. Suara saya serak-serak. Ya, serak-serak basah gitu ya. Iwan Fals. Jadi Tuhan keputusan. Jadi sore hari ini saya menantang. Khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan. Ya, menantang saudara. Deklarasikan hidup saudara sore hari ini bukan besok. Ambil keputusan. Bukan pilihan. Amin. Keputusan mengikut Yesus dan menjadi muridnya. Supaya amanat agung ini dapat diselesaikan sesingkat-singkatnya sebelum Tuhan Yesus datang kali kedua. Amin. Saya tantang saudara, nanti setelah firman selesai, saya minta Bapak Penggembala untuk mendeklarasikan dan mengurapi saudara. Bisa getar saudaranya. Ya saudara, kita banyak pelanggaran di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah taat. Kita menjadi murid tapi kita tidak menjadi pengikut. Kita menjadi pengikut tapi kita tidak mau dimuridkan. Tuhan mau hari ini, Tuhan minta hati saudara. Tuhan minta hati saudara. Ambil keputusan sore hari di depan ini. Bapak Gembala mendoakan saudara. Pengurapan khusus turun dari surga. Memampukan saudara. Untuk jadi murid yang luar biasa. Untuk menyampaikan firman Tuhan. 1-2 ayat menjadi berkat bagi orang banyak. Saudara ditantang sore hari ini untuk menjadi keputusan. Kalau saudara ragu, saudara tidak usah maju. Tuhan tidak dapat dibohongi. Amin. Nanti setelah firman,
Kalau saudara mengambil keputusan hari ini, maju ke depan. Saya minta imam musik maju ke depan. Oh ralabasan, ralabar. Oh yes. Melayani aku menjadi anggur. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Ya, melayani. Iya, di depannya. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Baik saudara, hari ini Tuhan minta hati saudara. Tuhan gak minta uang saudara. Ya, ingat, ini pesan Tuhan hari ini buat kita semua. Kita angkat satu pujian. Aku mau seperti anggur yang tercurah bagimu. Oh ralabasan, ralabar. Yes. Saya undang bangkit berdiri. Yes. Yes. Jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi saksi membimbing lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kasih dan penyertaan-Mu, kehadiran-Mu bagi kami. Sungguh kami rasakan dan lihat bagaimana hidup kami sore hari ini Tuhan sudah ubahkan, dan kami punya satu tugas sebagai satu keputusan mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Kami mau tunduk dan taat melakukan perintah firman-Mu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Kerjakan dan lakukanlah, maka diberkatilah kehidupan-Mu, rumah tanggamu, usahamu, kesehatan, diberikan panjang umur oleh Tuhan. Maka demikianlah semakin banyak Engkau kerjakan di dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati Pak Wawa yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu, berkati istri, anak, cucu dan mantu dengan berlimpah-limpah. Dipuji, diagungkanlah Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik, silakan yang membacakan pengumuman. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, kepada Bapak Pendeta Petrus Dozat STH. Terima kasih Pak buat firman hari ini sungguh luar biasa, dan pengurapan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Gembala kepada kami semua di tempat ini. Dan kiranya setiap pelayanan Bapak semakin hari semakin Tuhan bawa naik dan semakin sukses selalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami akan membacakan kegiatan pengumuman GBI BKP Aston. Yaitu hari Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11 masih dalam via Zoom. Hari Rabu ada menara doa pada pukul 19 masih dalam via Zoom. Hari Kamis ada Kul Eklesia, tempat di Jeruk Raya pada pukul 17. Hari Jumat ada Kul Daud di rumah Bapak Christian Lau pada pukul 19. Dan Kul Yobel Glory di rumah Ibu Rensiana Gultom pada pukul 19. Serta Kul Bible Cikarang on site pada pukul 14.
Yang berikut, hari Minggu tanggal 18 September 2022, ibadah raya kembali di Hotel Aston di lantai 3 ruangan Regensi. Ibadah raya pertama pada pukul 19 sampai dengan 10.30 dan ibadah raya yang kedua pada pukul 11 sampai dengan 12.30. Yang berikut, bagi saudara yang belum dibaptis selam dan rindu untuk dibaptis dapat mengambil form baptisan kepada Bapak Wawa setelah ibadah selesai. Yang berikut, telah dibuka kembali WBI Korwil Selatan, pelatihan wanita cakap berdampak atau WCB 1, 2, dan 3 masih dalam via Zoom pada bulan Oktober 2022. Mari bagi WBI BKP Aston ikut ambil bagian untuk mengikuti pelatihan WC tersebut dan segera mendaftar kepada Ibu Tias. Bagi saudara yang ingin ikut, boleh mendaftar saudara, atau juga kepada Ibu Gembala. Boleh saudara ya. Ini sungguh sangat luar biasa nantinya ini. Demikianlah pengumuman pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Sungguh kami merasakan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir atas hidup kami. Terima kasih Bapa buat pengurapan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Dan juga pada sore hari ini kami mengangkat persembahan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan Tuhan persembahan kami ini, supaya boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, lebih sungguh katakan, kiranya Engkau memberkati, diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, suami istri, anak-anakmu, diberkatilah segala usaha ladangmu diperluas oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiraku dan kiranya tangan-Mu menyertai, tangan Tuhan yang menyertai-mu, melindungi-mu, menjauhkan dari segala petaka maut mara bahaya, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terima
Terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari sore hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu dan selamat berhari malam Senin. Tuhan Yesus berkati kita.